ضلالة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina. Sungguh diantara ciri-ciri kiamat itu dicabutnya ilmu. Dalam riwayat lain kalimatnya an yaqillal ilmu, sedikitnya ilmu. Jadi bukan berarti dicabut, hilang, tak tersisa. Masih ada tersisa, cuma sangat sedikit. Akibatnya wa yathbutal jahlu, kokoh kebodohan. Kebodohan itu jadi sesuatu yang kokoh, yang kukuh, yang kuat, yang diakui sebagai sesuatu yang benar. Wa yushrabal khamru, diminum khamar, wa yadharuz zina, dan tampak jelas perzinahan. Ilmu yang dimaksud dalam Quran dan hadis adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ilmu yang bisa mengantarkan kita pada ketakutan kepada Allah. Ilmu yang fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang semakin meyakinkan kita la ilaha illallah. Ilmu yang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu yang bersanding dengan keimanan dan dengannya diangkat harkat derajat kemuliaan orang-orang yang beriman. Ilmu yang akan menjauhkan dari neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Ilmu ini, kata Profesor Al-Attas, ilmu tentang hakikat, ilmu tentang siapa pencipta, apa yang diciptakan, dan akan kemana yang diciptakan. Ilmu yang dimaksud dalam hadis diuraikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Muqaddimah Kitabul Ilmi di Fathul Bari. Bermuara pada 3: 1 tafsir, 2 hadis, 3 fikih. Ilmu alatnya berarti ulumut tafsir, kalau hadis ulumul hadis, kalau fikih usul fikih, dan dasarnya adalah bahasa Arab. Kalau Nabi SAW menyebutkan di antara ciri kiamat akan dicabut ilmu atau akan berkurang drastis ilmu, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang ini. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Ilmu yang dimasukkan dalam ranah fardu ain oleh para ulama, baik itu yang terkenal oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Iqtida ila Shiratil Mustaqim atau Imam Al-Baqillani dalam kitab Mi'yarul Ilm, yang baru-barunya Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Ilmu ini ilmu fardu ain karena akan mengantarkan seseorang pada penemuan hakikat tadi, siapa Tuhannya, apa yang diciptakan, dan akan kemana yang diciptakan itu. Maka dari itu Nabi SAW kemudian menjelaskan dalam hadis, dicabutnya ilmu itu adalah dengan diwafatkannya para ulama.
Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus dicabut sehingga manusia semuanya bodoh. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hadis ini ketika Aisyah mendengar, beliau menyaksikannya. Merasa aneh gitu, masa ada ilmu hilang. Dan dia menyuruh lagi salah satu pembantunya, keluarganya, untuk meng-cross check kepada Abdullah bin Amr di tahun berikutnya. Tahun berikutnya Abdullah bin Amr masih konsisten meriwayatkan hadis ini. Maka kata Aisyah, kalau begitu berarti benar. Meskipun aneh di zaman sahabat dulu, karena memang sesuatu yang aneh, masa ada ilmu hilang, para ulama wafat, dan bagi kita hari ini enggak aneh. Ketika ulama itu wafat, kata Nabi, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Ketika nyaris tidak tersisa seorang ulama pun, maka kemudian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, pemimpin-pemimpin itu dijadikan rujukan. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu pemimpin-pemimpin itu memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Hari ini hadis ini sudah jelas terasa. Tentunya Nabi SAW menyabdakan hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita waspada. Jangan sampai kita menjadi generasi yang bodoh, terjebak dalam kebodohan yang terstruktur. Kan tadi dicabut ilmu, lalu kemudian kokohnya kebodohan. Apa kokohnya kebodohan itu? Dengan dirujuknya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ini kebodohan terstruktur. Dan Nabi SAW mengajarkan hadis ini agar kita tidak masuk dalam jebakan kebodohan yang terstruktur ini. Bagaimana kebodohan yang terstruktur ini? Istilah dalam usul fikihnya kan ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Ya. Jahlun basit itu bodoh karena tidak ada ilmu. Kalau jahlun murakkab itu bodoh karena ada ilmu, cuma ilmunya rusak. Bahasa alatasnya kalau jahlun basit ignorance, kalau jahlun murakkab confusion. Sudah rusak ilmu. Dan ilmu itu rusak dalam bahasa Profesor Alatas itu karena sekularisasi ilmu. Apa sekularisasi ilmu itu? Ya. Sekularisasi ilmu itu adalah pengukuhan bahwa sesuatu itu ilmiah kalau dasarnya positivistik. Positivistik itu semua orang menilai positif bahwa itu benar adanya. Saya ambil contoh. Ini kalau saya katakan air ini bening, bapak-bapak setuju nggak? Setuju ya, benar. Kalau saya katakan air ini coklat, air kopi, benar salah? Salah. Bapak-bapak bisa membuktikan, bisa melihat bahwa air ini bening. Itu kan kebenaran ilmiah itu begitu.
Kalau saya katakan pesawat itu besar, lebih besar daripada bus, meskipun di atas kelihatannya kecil, benar salah? Benar. Kalau saya katakan enggak, bus itu lebih besar daripada pesawat, lihat nih bus besar, pesawat kecil, benar salah? Salah. Semua bisa membuktikan. Mau orang Kristen, mau orang Islam, mau orang Eropa, orang India, orang Amerika, semuanya sepakat pesawat terbang itu lebih besar daripada bus, meskipun itu pesawat Susi Air, lebih besar daripada bus. Kalau saya katakan gula asin, garam manis, salah benar Pak? Salah kan? Bapak sendiri bisa membuktikan, mau itu Bapak orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua sepakat bahwa gula itu manis, garam itu asin. Nah, itu ilmiah. Semuanya positif untuk bisa membuktikan. Di sini terjadi sekularisasi ilmu. Karena konsekuensinya Quran itu adalah wahyu. Bapak setuju nggak? Setuju. Lamun setuju awas kafir. Tapi kalau kita tanyakan ke orang Kristen setuju tidak? Tidak. Berarti nggak ilmiah. Hadis itu adalah wahyu. Bapak setuju? Setuju. Tanya ke orang barat, hadis wahyu, setuju nggak mereka? Nggak setuju. Kenapa? Nggak pernah merasakan. Yang merasakan wahyu turun itu kan Nabi saja. Bapak-bapak pernah merasakan wahyu turun? Bapak-bapak kan hanya didoktrin, ini adalah wahyu. Doktrin tanpa bukti ilmiah itu namanya dogmatis. Dogmatis itu kalau bahasa kasarnya bodoh, pembodohan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu itu sudah dibodohi selama ribuan tahun, diindoktrinasi bahwa Quran wahyu, hadis wahyu. Bapak menerima dibodoh-bodohi seperti itu. Ini saya contoh aja. Ini di perguruan tinggi Islam pun sudah seperti itu diajarkan. Kalau saya katakan, Bapak kalau mau nikah lagi sukses harus baca wirid anu, atau harus datang ke dukun anu biar poligaminya sukses, biar nyalegnya sukses. Itu ilmiah tidak Pak? Ilmiah tidak. Kalau pingin nyaleg sukses, poligami sukses, datang ke dukun anu, datang ke orang pinter anu, nanti baca bacaan ini, bukan wirid lah, bacaan jampe-jampe. Itu ilmiah tidak? Buktinya dan terbukti banyak. Tokoh-tokoh politik di Indonesia punya dukun-dukunnya. Di Garut, di Cisurupan ada itu dukun dari tokoh nasional yang pernah jadi ketua DPR. Saya tahu dari orang Cisurupan. Tah cenah ieu teh Ustaz, dukun nasi Bapak anu. Jadi punya dukun. Apalagi presiden yang dulu pernah ada presiden dukunnya banyak. Sampai istana aja mau dijaga dengan jin. Itu ilmiah tidak? Tidak. Kenapa? Kan ada terbukti. Cuma memang tidak selalu. Sesuatu yang terbukti tidak selalu itu tidak ilmiah. Makanya kalaupun mau disejajarkan Quran hadis itu sejajarnya dengan sihir, dengan jampe-jampe, sejajarnya dengan lamunan, dengan wangsit. Yang ngomong Al-Quran itu sihrum mubin di Al-Quran siapa? Orang Islam, orang jahiliyah. Orang jahiliyah kan? Quran itu kata Abu Jahal, ma hadza illa sihrum mubin.
Ma hadza illa asatirul awwalin. Asatirul awwalin itu kan dongeng-dongeng orang terdahulu. Makanya dibantah oleh Al-Qur'an, wa ma huwa biqauli syair wa ma wala biqauli kahin. Bukan karya syair, penggubah lagu. Jadi dianggapnya kayak lagu, roman picisan, novel. Quran itu wala biqauli kahin, bukan jampi-jampi tukang tenung, dukun. Itu yang ngomong Quran ibarat jampi, ibarat dongeng orang terdahulu, ibarat tukang sihir, ibarat sama dengan novel, roman picisan. Itu yang ngomong siapa? Orang-orang pinter, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Yang itu sekarang terulang dengan model sekularisasi ilmu. Ini dosennya Ustadz Iqbal sama Ustadz Ibro itu hampir-hampiran gak lulus di UPI-nya karena disertasinya hendak meneliti pengaruh Al-Quran terhadap siswa. Wah, itu debatnya lama. Asalnya promotornya Profesor Jawad Dahlan, beliau almarhum. Kalau Profesor Jawad Dahlan bagus agamanya, ya, beliau masuk jajaran MUI lah di Jawa Baratnya. Beliau wafat, ganti profesor. Wah, debatnya lah. Quran itu kan gak ilmiah, Quran itu dogmatis. Mau pakai standar penelitian apa? Jadi metodologi penelitiannya kan metodologi sosiologi, psikologi, ya. Jurusannya kebetulan psikologi. Psikologi itu kan ilmu jiwa tanpa jiwa. Psikologi itu ilmu jiwa, tapi dia sendiri nggak mengakui adanya jiwa. So, kalau kita diskusi sama orang-orang psikologi itu berarti mengakui adanya ruh. Enggak. Yang diteliti oleh psikologi itu bukan ruh itu nggak ilmiah. Yang diteliti oleh psikologi itu gejala-gejala kejiwaan yang bisa terukur, yang bisa diteliti, yang terukur, yang logis, yang empiris. Jadi boro-boro mengakui Quran dan hadis yang lebih nggak nyatanya, jiwa aja nggak bisa diteliti karena jiwa itu, ruh itu sesuatu yang abstrak di psikologi. Metode penelitiannya kan sosiologi, sains, ya. Paling agak deket-deketnya ke humaniora, tapi kan humaniora meneliti budayanya. Nah ini, wah, sampai diskusi panjang lebar. Akibatnya disepakati yang ditelitinya itu pengaruh kan, pengaruhnya, wah, disepakati, weh. Inilah yang kita rasakan hari ini, ya, di dunia pendidikan. Kalau di Bandung ITB, Unpad, UPI. Kalau di sini apa, Undip? Universitas apa lagi? Apakah usul fikih, Quran, hadis dijadikan kurikulum utama? Tidak. Tidak. Yang dijadikan kurikulum utamanya apa? Ilmu-ilmu yang sekularistik kan? Ini yang tadi Nabi sabdakan, dicabut ilmu, kokohnya kebodohan. Jadi ilmu yang membodohi, yang merusak itu dianggap sesuatu yang kukuh, yang kokoh, yang harus disepakati. Bahkan ilmu yang benar jadi terpinggirkan. Bahkan jangankan di perguruan tinggi umum, di sekolah umum, di perguruan tinggi Islam saja, metodologi penelitian yang diajarkannya, yang dipraktikannya
Kalau di UIN Jogja kan jaring laba-laba itu, dan sekarang masih dipakai. Quran, hadis, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis itu di lingkaran kecil. Nanti lingkaran besarnya sosiologi, psikologi, ilmu politik, antropologi. Jadi maksudnya ulumul Quran itu harus dikontekstualisasi dengan sosiologi. Nanti lingkaran yang paling besarnya human right, ya, feminisme, global warming, kemudian global teologi, global gitu, ya. Isu hukum luar negeri, ya. Jadi kalau menurut Quran A nanti ditimbangnya berdasarkan sosiologi, lalu ditimbang akhirnya pakai global teologi, atau jadi pluralisme, jadi liberalisme. Jadi bukan dibalik. Bukan bagaimana global teologi menurut Quran, bagaimana isu pencemaran lingkungan menurut Quran, bagaimana isu kesetaraan gender menurut Quran. Bukan, tapi Quran harus disesuaikan dengan kesetaraan gender. Kenapa? Karena Quran dogmatis. Yang ini kesetaraan gender, global teologi, ini sudah sesuatu yang ilmiah, disepakati, fakta disepakati. Ini yang terasa di perguruan tinggi Islam pun sudah seperti itu. Makanya jangan heran, tentu bukan saya memukul rata, adalah banyak lagi masuk jurusan akidah malah jadi dangkal akidahnya, masuk jurusan tafsir malah menjadi liberalisasi tafsir, masuk jurusan syariah dekonstruksi syariah. Rada mending itu, agak mendingan masuk jurusan sastra Arab. Jurusan saya kan. Minimal ya tetap jadi belajar sastra hermeneutika, lari-larinya ke Quran. Ini cerita sastra, jangan bicara Quran. Ya kalau dicontohkan ke Al-Quran begini tuh dosen saya. Doktor hermeneutika dia, doktor filologi. Ngajar filologi, ngajar hermeneutika dikaitkan dengan Quran, saya protes. Udah apa ini kan sastra aja, jangan bawa Quran mah wahyu. Ya kan cenah di Quran juga ada unsur sastranya. Jadi pingin saja itu ngababet Quran deh gitu. Memukul Quran itu pingin saja. Akibatnya kemudian kata Nabi, wa yusrabal khamru, diminumlah khamr. Di Indonesia pun itu masih legal. Setahu saya Kepres terakhir ditandatangan oleh Pak SBY. Siapa yang tidak kenal kesolehan Pak SBY sampai punya majelis zikir tersendiri beliau, ya, sholatnya bagus. Kemudian dikuatkan lagi kemarin oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi kata Profesor Mahfud MD kan soleh, KTT apapun sholatnya nggak pernah kelewat. Itu kan pengakuan. Apalagi sholat Jumat, umrohnya udah 3 kali. Bapak yang baru sekali kalah soleh dengan Bapak Jokowi. Zakatnya puluhan juta. Saum Ramadan disiplin. Tapi kenapa kemudian melegalkan miras? Malah menarik pajak lebih banyak lagi. Karena ilmunya ilmu sekularistik. Dalam ilmu sekularistik itu sosiologi itu diajarkannya begini, lihatnya fakta. Dimanapun yang namanya miras itu sudah jadi budaya. Saya dulu lalajo film Cina, Jackie Chan, jurus dewa mabuk, Pak. Pendekar-pendekar mana rabok. Dan itu sesuatu yang biasa. Bersulang, lalajo film cowboynya bersulang itu kan. Bersulang ke mabuk. Yang namanya mabuk itu sudah jadi tradisi yang umum kecuali Islam. Tapi dah faktanya di masyarakat Islam pun yang namanya mabuk itu nggak bisa dihilangkan. Jadi lihatnya fakta. Daripada ada ilegal, mending ada dilegalkan. Jadi pemerintah bisa menikmati
Hasilnya daripada ilegal, pemerintah tidak bisa menarik keuntungan buat kesejahteraan negara. Maka kemudian di teori pajak manapun diajarkan pajak itu diambil dari miras, prostitusi. Makanya harus ada islamisasi pajak. Sesoleh-solehnya Ibu Sri Mulyani, solehah lah, kerukuran menteri mah beliau. Dan membawa mapan utara sholat, masuk ke diskotik. Beliau itu untuk ukuran menteri solehah, sholatnya rajin, ya kurban, umroh, haji, saum. Sesolehah-solehahnya beliau tetap saja melegalkan pajak dari miras, dari prostitusi. Karena pakai teorinya teori ilmu sekuler, namanya prostitusi pasti ada, nggak bisa dihilangkan. Daripada ilegal tanpa bisa diambil keuntungannya buat negara, mending dilegalkan, cuma dibatasi. Dalam Kepres PSBY itu nggak boleh dijual dekat pemukiman, dekat masjid, tempat ibadah, dekat sekolah, dan hanya boleh dijual di toko-toko yang dapat izin khusus atau hotel bintang 5. Ada. Ini yang melegalkan khomer, yang melegalkan prostitusi ini orang-orang pintar, orang-orang bodoh. Bodohnya bodoh murakkab, bodoh terstruktur. Bodohnya pakai ilmu. Ilmunya ilmu yang rusak. Bukan ilmu yang tadi, ilmu yang mengantarkan kita pada penghayatan kebenaran siapa sang pencipta, dari mana kita berawal, akan kemana kita berakhir. Ilmu yang begini itu mah ruang privat, ya, jangan dibawa ke ruang publik. Sampai dipisah-pisah ilmu itu. Ada ruang privat, ada ruang publik. Di ruang publik jangan bawa-bawa itu, apalagi masuk ke ranah politik. Nanti ada istilah politik identitas, kadal gurun, kampret, hinaan-hinaan, celotehan-celotehan. Jadi yang pinter dianggap bodoh, yang bodoh dianggap pinter. Itu butal jah. Imam Bukhari menulis 2 asar di dalam, ada Imam Bukhari ini, hadis ini saya rujuk di bab kaifa yuqbadul ilm, dicabutnya ilmu. Yang pertama dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau nulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, ya, yang terkenal tuh hadisnya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali suci, ya, Abu Bakar bin Hazm. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Undur man kana min hadithi Rasulillah, maka min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubu." Telitilah yang betul-betul hadis Rasulullah, kemudian tulis. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama, karena saya takut hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama. Wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan terima kecuali betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tufshul ilma wal tajlisu. Lalu sebarkanlah ilmu. Lalu bikinlah majelis-majelis ilmu. Hatta yu'allama man la ya'lam, sehingga orang yang tidak tahu diajari ilmu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran, karena ilmu tidak akan hilang kecuali menjadi rahasia. Ini berarti solusinya perbanyaklah kajian, penelitian dan penulisan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran sekarang wah jadi sumber penghidupan semua penerbit, ya. Penerbit buku apapun sekarang Gramedia Kristen bikin Quran. Kenapa? Karena kan sekarang bisnis buku sedang gini semua. Koran-koran yang dulu jaya juga sudah begini. Mereka terbantunya dengan mencetak Quran.
Ini pas. Quran udah banyak ditulis. Meskipun ya entahlah dibaca tidaknya. Tapi kalau hadis masih kurang. Padahal mayoritas ilmu itu adanya di hadis. Ini kalau dalam bahasa Profesor Atas, lakukan islamisasi. Apa islamisasi itu? Rujuk ilmu-ilmu Nabi yang ada di hadis seputar politiknya, sosialnya, budayanya, ekonominya, sainsnya. Hadis-hadis itu rujuk, lalu tulis, jadikan buku pelajaran, buku panduan, buku diktat, buku bacaan. Lalu adakan majelis-majelis ilmu, mau majelis ilmu seperti ini, yang informal, mau yang non formal, lembaga-lembaga kursus, atau bahkan yang formal. Masukkan kurikulum ini ke sekolah. Jadi jangan hanya labelisasi SD tambah label IT, ya. SMP tambah label IT. Sembari ilmu-ilmu yang diajarkannya masih ilmu-ilmu yang sekuler, belum terwarnai dengan hadis-hadis Nabi. Kalau ini tidak dilakukan, mengembangkan lembaga pendidikan yang dengan kurikulum berbasis hadis, maka ilmu akan hilang. Lihatlah masyarakat hari ini. Siapa yang mereka jadikan pemimpin? Pemimpin yang berilmu atau pemimpin yang bodoh? Ukurannya kan elektabilitas, popularitas, bukan intelektualitas. Apalagi kesolehan. Kenapa? Karena kita kurang lembaga-lembaga pendidikan, majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ini pencerahan. Asar yang terakhir yang ditulis oleh Rabi'ah Ibnu Abdurrahman, wafat tahun 136 Hijriah, ulama tabi'in. Beliau menulis, mengatakan, ditulis oleh Imam Bukhari, la yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi an yudayya nafsah. Tidak pantas bagi seseorang yang memiliki sedikit ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Kata Ibnu Hajar, ini maknanya kurang lebih ada 4. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya potensi ilmu, pembelajar, tidak pantas kalau bapak ibu pakar dalam politik tapi ke Quran dan hadis kelasnya kelas SD. Nggak boleh. Bapak ibu ahli dalam ekonomi tapi di Quran hadis kelasnya baru kelas SMP. Bapak ibu pakar di bidang sains tapi ternyata di bidang Quran hadis masih TK, ngaji Quran pun belum lancar, apalagi meneliti. Gak pantas, padahal bapak ibu punya potensi untuk belajar. Yang kedua, maksudnya setiap orang yang memiliki ilmu gak boleh menyia-nyiakan. Minimal dia bikin TK, minimal dia bikin kober, minimal dia bikin majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya lebih luasnya sampai perguruan tinggi. Yang minimal itu sekarang alhamdulillah sudah banyak masjid-masjid komplek pun, ya kalau TK minimal ada, madrasah diniyah ada, bahkan favorit, meski untuk sampai perguruan tinggi masih jauh. Yang punya kekuasaan, kemampuan untuk bikin perguruan tinggi, bikinlah perguruan tinggi yang kurikulumnya seperti ini. Yang ketiga, maksudnya seorang ulama, kata Ibnu Hajar, tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Dia harus banyak meneliti, dia harus banyak menulis. Jangan kemudian dia mengabaikan dirinya sendiri. Dia harus banyak membuka majelis-majelis. Yang terakhir, kata Ibnu Hajar, seorang ulama, seorang ahli ilmu jangan terjebak oleh duniawi. Baik itu duniawi kalau sekarang dalam arti hiburan, jauh-jauh ke Jakarta, mau nonton Indonesia kalah sama Argentina. Waduh. Hambur waktu, ya.
mubazir waktu, mubazir tenaga. Orang berilmu itu ada waktu, gunakan buat membaca, buat meneliti. Kalau sekarang kada penelitian Kompas, masyarakat Indonesia itu 5 jam buka HP. Nggak pantas kalau buka HP 5 jam itu sebagian besarnya hanya untuk hiburan. Harusnya digunakan untuk kegiatan keilmuan. Termasuk duniawi itu tadi, ya. Karena terbuai dengan penghasilan yang sudah dia dapatkan mapan, dia nggak berani keluar dari kemapanannya untuk menyebarkan ilmu, membuka majelis-majelis ilmu. Udah nyaman di sini, dapat penghasilan cukup, ya. Hari tua sudah terjamin. Gak mau dia keluar dari kemapanan itu demi menyebarkan ilmu, berkorban lagi. Nah ini kata Ibnu Hajar semuanya tercakup tuh dalam pernyataan ulama Rabi'ah bin Abdurrahman ini. Dan Imam Bukhari menuliskannya di dalam bab Kaifa Yuqbadul Ilmu ini sebagai wawasan bagi kita, ya, peringatan bagi kita. Ini krisisnya, ini solusinya. Dan mudah-mudahan kita semua minimalnya tadi dalam level minimal apapun, minimal di level keluarga kita ajarkan anak-anak kita bahwa man yuridillahu bi khairan itu yufaqihu fiddin. Bapak jangan cukup merasa puas dipoto wisuda S2, S3 dengan anak dari Undip. Merasa bangga silakan. Saya juga bangga kalau anak saya contohnya lulus dari ITB, S2, S3, bangga-bangga wae, mau menghina gitu, tidak akan menghina. Tapi jangan cukup merasa puas di sana. Karena hakikatnya ilmu mereka belum ada baiknya selama mereka tidak yufaqihu fiddin. Apa artinya? Mereka S2, S3 dari perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi Islam, tapi ilmu agamanya masih kosong lompong. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Ada pertanyaan? Mangga sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mendapat keterangan penjelasan yang berbeda. Pertama tentang sekularisasi ilmu. Kami berhormati kemudian saya sebenarnya ingin penjelasan bahwa di negara sekuler yang maju, di negara Islam, Turki adalah salah satu negara yang akan terkenal dengan sekularisasinya. Ini yang terkenal dengan pemimpin Islam Mustafa Kemal Atatürk. Itu satu mau penjelasan itu bagaimana sekularisasi di negara maju, terutama negara Islam. Kemudian Pak Ustaz, saya juga mungkin mau menanyakan bahwa Islam itu punya hujah Al-Quran dan hadis. Yang saya tahu, saya punya hujah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah. Nah, dari situ saya yakin, saya percaya dan saya punya iman bahwa semua hukum itu berasal dari Allah. Tapi saya juga belajar satu dari ilmu sosial, ilmu politik, ilmu budaya, bahwa bahasa Pancasila itu juga benar. Saya percaya karena sumber dari segala sumber hukum itu sebenarnya juga Pancasila. Bahwa pandangan hidup manusia itu juga Pancasila. Dari ketuhanan yang bisa sangat benar, kemanusiaan yang adil dan berkeadilan.
benar, persatuan Indonesia itu benar, kemudian yang keempat ya itulah kerakyatan. Benar, yang terakhir saya percaya dan saya yakin apalagi Islam Muhammadiyah menjadi sebagai pakar hukum Islam juga, pakar politik dan pakar sosial juga membenarkan itu. Nah dari sini apakah saya juga pikiran saya itu saya mulai besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran maju itu apa? Ini konsep maju menurut Islam dan menurut sekuler beda. Ukuran maju di Islam itu kan khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zamanku adalah generasiku, nabi, para sahabat. Kemudian sesudahnya tabi'in, kemudian sesudahnya atba'ut tabi'in. Zaman Nabi belum banyak gedung-gedung pencakar langit, ya, belum maju peradaban teknologi ekonomi seperti sekarang. Tapi kenapa disebut yang terbaik, yang paling maju? Ukuran kemajuan itu adalah agama. Alhamdulillah sekarang Turki sedang di ujung tanduk, ya. Mata uangnya hancur, ekonominya krisis. Itu saya bilang alhamdulillah, karena sebelum di zaman Mustafa Kemal Atatürk pun udah jatuh kan, bangkit lagi sama si Erdogan. Ya, Erdogan ini sekarang kan sedang hancur lagi. Ya, ekonominya sedang terpuruk. Dulu oleh Erdogan maju, lalu begini lagi. Kalau kita baca hadis kan, kata Nabi SAW, riba itu, ekonomi yang dasarnya riba, itu kalaupun bertumpuknya itu ibarat buih. Kalau di Al-Quran, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Riba itu kalaupun bertumpuk, itu di sisi Allah tidak bertambah, tidak bertumpuk. Hanya sesuatu yang ibarat busa, buih, mudah menghilang. Kan kondisi ekonomi dunia selalu begitu kan. Bahkan Sri Mulyani sendiri nggak bisa memprediksi bagaimana kemajuan ekonomi itu. Inggris sekarang kan sudah inflasinya parah. Ya. Meskipun standar inflasi Inggris itu parah, ya kayaknya kita gitu. Jadi miskin Inggris itu kalau standar kita kaya. Tapi tetap saja terasanya susah. Kalau di kita sudah susah, tidak terasa susah karena kita sudah biasa susah. Kalau di Inggris inflasi udah parah itu terasa menyusahkan, banyak perempuan yang jadi pelacur kan hari ini, beritanya banyak kita saksikan. Karena banyak yang nggak bisa makan, makanya si Marcus Rashford, striker MU jadi dapat doktor honoris causa karena aktivitas dia di luar sepak bola menyelamatkan anak-anak Inggris yang kelaparan. Itu ekonomi yang disebut maju menurut Al-Quran dan hadis itu hanya ibarat buih, kelihatan maju gitu. Padahal haplos itu bahasa Sunda. Padahal kropos. Ya. Jadi kalau Pak Haji merujukan ke Turki, ya alhamdulillah sekarang Turki kan sedang begini, ya. Mata uangnya jatuh sekali. Dan itu terasa susah bagi mereka, karena mereka biasa di atas. Kalau kita kan selamanya begini, ya. Jadi meskipun kemarin COVID terdampak, ya udah biasa susah gitu. Jadi tambah susah ya biasa-biasa saja, sudah tahan banting. Yang kedua, Pancasila itu agreement, nggak bisa jadi ideologi.
Ideologi itu kan yang menjadi sesuatu yang keyakinan, menggerakkan. Itu harus ada keyakinan pahala, keyakinan surga dan neraka, dunia akhirat. Pancasila itu nggak bisa menjamin itu. Pancasila itu hanya agreement, kesepakatan. Kalau Pak Haji yang memahaminya benar. Tapi kalau yang dipahaminya oleh Yudi Latif, sekarang penggantinya siapa tuh? Yang mantan rektor UIN Jogja teh, bro? Yudi apa? Nah, yang dari Amrik lah pokoknya doktornya, yang kemarin melegalkan disertasi, ya kubul kebo, ya auma malakat aimanuhum, ya, Yudi Widiana kalau nggak salah, ya itu kan penggantinya. Jadi kalau menurut Yudi Latif, ketuhanan yang Maha Esa itu ketuhanan yang berkebudayaan. Bukunya tebal kan, saya punya di rumah. Malas bacanya juga. Cuma saya baca, bandingkan dengan buku Dr. Adi Amisada yang tipis, ya. Itu ideologi Pancasila menurut Islam. Ya pas, Pak Nasir kan dulu di sidang PBB menjelaskan Pancasila. Pancasila itu dasar-dasarnya ada dari Islam. Tapi udah bukan dari Islam saja, dari mana-mana. Jadi Pancasila itu tergantung penafsirnya. Oleh Soekarno jadilah diktator Soekarno. Oleh Soeharto Pancasila itu jadilah, ya, kediktatoran Soeharto. Ya. Sekarang Pancasila ya jadilah seperti ini. Nggak berani lagi jadi penguasa soalnya. Jadi Pancasila itu bisa benar kalau yang ngomongnya benar. Tapi kalau dipahaminya orang sekuler jadinya sekuler. Ketuhanan yang berkebudayaan itu artinya semua budaya itu dianggap agama. Ya. Kalau di Sunda, Sunda Wiwitan, meskipun nggak menyembah Tuhan siapapun itu harus diakui. Termasuk Syiah, Ahmadiyah, itu harus diakui. Pemahaman ketuhanan yang Maha Esa, perspektif Yudi Latif, ya, ketua Badan Pembina Pancasila periode kemarin sebelum diganti yang sekarang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu kesimpulannya jadi demokrasi liberal. Ya. Kalau PDIP kan pengennya demokrasi tertutup. Kalau partai lain pemilu terbuka gitu. Jadi PDIP memahami kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan permusyawaratan. Jadi nggak boleh pemilihan presiden, gubernur oleh rakyat semua, harus diwakili. Buat apa ini ada wakil? Bahkan wakilnya pun harus diwakili oleh partai. Makanya ada nomor urut tuh, partai itu sudah mengurutkan yang nomor 1 yang lebih layak, nomor 10 tidak layak. Jadi harus bagaimana partai? Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan menurut PDIP. Ya. Menurut Golkar kan lain lagi gitu Pak Haji. Jadi nggak bisa dijadikan ideologi. Itu hanya agreement. Pertanyaannya apakah Pak Haji memahami Pancasila benar itu sekuler? Insya Allah karena Pak Hajinya sudah Muslim nggak sekuler. Cuma kalau dipahami orang sekuler, Pancasila itu bisa jadi sekuler. Pokoknya Pancasila itu abu-abu lah, ya. Atau mungkin putih, tergantung mewarnainya. Kalau hitam jadi hitam, kalau biru jadi biru, kalau merah jadinya PDIP, gitu. Kalau kuning jadinya Golkar. Begitu Pak Haji. Yang lain? Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sekularisme ini, kita sudah masuk pada dunia digital. Sekarang ini juga sangat sulit bagi orang tua terutama untuk mengawasi anak. Nah, bagaimana kira-kira sikap kita untuk menghadapi hal seperti itu? Karena kita sendiri kadang karena kekurangan ilmu agama, sehingga sulit sekali untuk menghadapi anak-anak yang sudah berkembang.
Mereka sepertinya sudah tidak belajar secara offline, maka mereka sekarang bisa belajar dari online, dan itu sangat banyak sebetulnya. Nah, bagaimana menghadapi hal saja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah kita harus berjihad, ya, mujahadah, berjuang, bertarung dengan setan. Jangan kita menyerah. Capek ya, iya capek. Jihad itu capek. Lelah ya, iya lelah. Kadang kalah ya, tapi jangan kemudian kalah kemudian jatuh. Kita bangkit lagi. Putranya Ustadz Husain itu, nih gurunya Ustadz Iqbal sama Ustadz Ibro, dengan teknologi itu malah jadi lebih pintar dari guru-gurunya, bahkan lebih pintar dari saya. Bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Arabnya fasih, berbicara di forum PBB, forum anak-anak muda PBB, luar negerinya sering, mewakili MPR Indonesia. Saya tanya bapaknya Ustadz Husain, Ustadz, itu siapa gurunya? Saya tahu di Bentara, samalah kayak kita-kita. Dari YouTube, dari HP. Belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya kadang lihat iklan di Instagram, di Facebook, belajar baca kitab online. Baca kitab, bapak-bapak sekarang bisa baca kitab. Dan bagus tuh kan, ditunjuki, ada penunjuknya, ada harokatnya, penjelasannya gitu. Bapak-bapak bisa baca kitab dengan belajar online. Mungkin bisa menyaingi Ustadz. Belajar bahasa Al-Quran dengan mudah, itu iklannya banyak, diiklankan. Mereka berani bayar modal besar buat iklan di Facebook, di Instagram. Meskipun tentu ya yang aneh-aneh juga lebih banyak. Nah, di sini kita bertarung bagaimana kalaupun kalah bangkit lagi, jadi lahan jihad buat kita. Yang kedua, yang paling penting itu kan kedewasaan anak kita. Nah, bagaimana kita mendewasakan anak kita dengan penanaman akidah, penanaman akhlak. Kalau kita pelototi, awasi, nggak mungkin. Kita bukan malaikat. Karena HP sekarang kan sudah privat, ya, 24 jam di tangan anak kita. Kita nggak 24 jam mengawasi mereka. Maka yang paling pas itu strateginya kita bagaimana menanamkan akidah dan akhlak ibadah kepada mereka sehingga mereka menjadi dewasa. Meskipun tentu ada tahap yang nggak langsung dewasa. Soalnya santri-santri yang dulu dilarang pegang HP, pas dia pegang HP padahal udah bertahun-tahun dia di pesantren, ya shock juga, shock culture. Itu tahap adaptasi. Dan kita harus membimbing mereka terus dengan baik. Karena kalaupun diharamkan nggak bisa, mereka bisa lari, cari-cari kesempatan. Dan itu sudah banyak terbukti. Diharamkan oleh orang tuanya, oleh pesantrennya, ayah dari mana saja dia bisa tahu. Curi-curi kesempatan, curi-curi pinjam, gitu. Bahkan jadi lebih beringas daripada yang punya HP-nya. Jadi teorinya begitu, praktiknya di lapangan itu tergantung sejauh mana mental jihad kita. Sudah jam 6 Pak Haji, mau dilanjut? Barangkali mau kerja? Sudah cukup? Barangkali ada yang mau kerja dinas, takut terlalu siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.